untuk menggaji buzzer-buzzer ini, penista-penista agama, grupnya Adi Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, Ruhut Sitompul dan sebagainya itu sudah negara mengeluarkan anggaran untuk menggaji penista agama ini sampai hari ini 1,29 triliun. Itu duit pajaknya umat Islam se-Indonesia digunakan untuk gaji penista-penista agama. Start 2014 sampai Kiai Ma'ruf Amin waktu itu, Kiai Ma'ruf Amin waktu itu masih jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya kan? Nulis surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri, segera tangkap Ade Armando, karena di akun Twitternya sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Bahkan sampai Ade Armando minta kepada pemerintah agar haji dan umroh di stop karena itu pemborosan. Akhirnya pemerintah menstop haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Coba bayangkan, ustadznya aja udah brengsek kayak gitu, ustadznya aja udah bajingan kayak gitu, ustadznya aja udah sableng kayak gitu. Jadi wajar kalau kadun itu goblok, wajar. Dalam Al-Quran dikatakan orang-orang kayak gitu, innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh dan zolim dan bodoh. Kenapa dikatakan manusia yang zolim dan bodoh? Si ustadz ini mencoba memanipulasi data, bikin hoak, bikin fitnah. Jadi jahat. Maka dia bikin fitnah, bikin hoak, bikin provokasi untuk membodohi kadun yang memang sudah summum bukmun umyum fahum la yarjiun, yang sudah matanya tidak bisa melihat kebenaran, telinganya tidak bisa mendengarkan kebenaran, hatinya sudah tertutup dari kebenaran. Makanya manusia-manusia kayak gini dalam Al-Quran disebut sebagai manusia-manusia setan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu menebarkan kejahatan kepada manusia. Menebarkan kejahatan, memprovokasi, memfitnah, menebarkan hoak. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka membuat kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan para kadun-kadun itu, sehingga timbul benci dan nanti ujung-ujungnya terjadi pertumpahan darah. Jadi penjahat-penjahat kayak gini belum berkuasa aja udah kurang ajar, udah membahayakan, apalagi kalau mereka sudah berkuasa. Ustadznya brengsek, umatnya lebih brengsek. Bayangkan, katanya kita ini disebut buzzer. Ade Armando, Denny Siregar, Eko Kuntadi dan kawan-kawan disebut buzzer. Orang bayaran lah. Padahal secara teori ilmiah, orang bayaran tersebut dikatakan buzzer kalau menyerang.
Itu buzzer. Jadi ciri buzzer itu nyerang. Kalau kita ini bertahan, menangkal serangan dan melakukan serangan balik. Dan kita ini bukan buzzer. Khususnya saya bukan buzzer. Kenapa? Saya kadang-kadang ceramah mengkritik pemerintah, juga menghajar para pengkhianat negara seperti HTI, FPI, PKS, MUI, Rizik Syihab, Bahar Smith dan kawan-kawan, Khilafah dan kawan-kawan. Saya punya visi misi sendiri dong, the king of science, revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental, bukan buzzer. Saya sering mendengar argumen-argumen Ade Armando, argumen-argumen Denny Siregar, Eko Kuntadi, Gus Arya, Gus Fuad, Habib Kribo, Kristianto Yenoni, dan lain-lainnya. Saya kira tidak ada yang menistakan agama. Mereka mengungkapkan pemikiran mereka untuk mencerdaskan orang-orang yang mendengarnya. Karena baik, akhirnya banyak yang mendengarkan. Banyak followernya, banyak watchnya, dan mereka dapat penghasilannya dari YouTube. Semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak orang yang menonton, semakin besar penghasilan mereka. Jadi Ade Armando dan kawan-kawan juga bukan buzzer. Penghasilannya memang didapat dari YouTube. Ini fitnah yang sangat serius. Saya boleh tantang Ustadz ini kalau berani live on TV. Saya bisa buktikan bahwa si Ustadz ini, ulama-ulama kadrun, mereka lah para pengkhianat negara yang sesungguhnya. Bahkan bukan hanya pengkhianat negara, pengkhianat agama juga yang sesungguhnya. Gus AA disebut buzzer, gak mungkin. Konsepnya jelas, the king of science, revolusi otak, akhlak, dan mental. Upload sendiri, ceramah sendiri, edit sendiri, sebarin sendiri, dapat duit sendiri. Tapi kadang-kadang kalau ada lebih saya bagi-bagikan juga. Ya karena dalam Islam wa iqamis shalah wa iyatuz zakat. Kalau kamu mengaku sebagai orang yang beriman, jangan lupa berbagi. Kalian pun sama, like, share, komen, kadang beli kaos, kadang beli ngasih transfer. Alhamdulillah, saya dapat uang bukan dari Jokowi, saya dapat uang bukan dari pemerintah, saya dapat uang gotong royong dari rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Jadi perjuangan saya murni demi rakyat, demi NKRI harga mati. Jadi bukan buzzer, apalagi pengkhianat bangsa atau pengkhianat agama, atau misalkan penista agama. Enggak. Dan saya yakin Ade Armando juga saya bukanlah penista agama, bukan pengkhianat negara, tetapi lebih kepada menjaga NKRI harga mati dan menjaga toleransi antar umat beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.